teman-teman semua? Iya. Beriringan saya di sini dari kelompok 6, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan, pembatasan, dan kategori obat. Baik, di sini ada kelompok kami. Yang pertama ada Azia, kedua Ega, ketiga Ruri, keempat saya sendiri, kelima Dinda, keenam Brigita Ubung, dan yang terakhir ada Erni. Jadi di sini yang akan kami bahas yaitu mengenai pertama latar belakang, kedua urgensi peraturan, yang ketiga isi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2022, dan yang terakhir yaitu mengenai kesimpulannya. Baik, langsung saja kita langsung ke materinya. Saya persilakan untuk pemateri menyampaikan. Perlu disusun perubahan penggolongan, pembatasan, dan kategori obat berdasarkan risiko, keamanan, dan manfaatnya. Yang B, bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan, pembatasan, dan kategori obat perlu disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kebutuhan hukum, dan kebijakan nasional. Selanjutnya, mengenai pasal-pasal akan dibahas oleh Oke, lanjut ke isi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 22. Yang pertama itu pasal pertama. Dengan Peraturan Menteri ini ditetapkan perubahan penggolongan, pembatasan, dan kategori obat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Di sini penggolongan obat menjelaskan tentang bagaimana obat dikategorikan berdasarkan kriteria tertentu seperti kebutuhan resep dokter, resiko penggunaan, dan cara distribusinya. Pembatasan penggunaan obat didefinisi mengenai batasan-batasan yang diterapkan untuk penggunaan obat tertentu, termasuk indikasi medis dan regulasi terkait. Kategori obat penjelasan mengenai berbagai kategori obat yang mungkin ada, termasuk obat yang dikendalikan secara ketat dan yang tidak memerlukan pengawasan khusus. Lanjut ke pasal 2, yang pertama, pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, obat yang telah disetujui pendaftarannya sesuai dengan penggolongan dan pembatasan obat sebelum berlakunya peraturan menteri ini dinyatakan masih tetap berlaku. Yang kedua, penggolongan dan pembatasan obat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus disesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan menteri ini sesuai dengan batas waktu penyesuaian sebagaimana diatur dalam peraturan. Obat oksigen harus disesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan menteri ini paling lambat 2 tahun sejak peraturan menteri ini diundangkan. Pada pasal 2, peraturan ini menjelaskan perubahan penggolongan obat yang semula dalam golongan tertentu dapat dipindahkan ke golongan lain atau diubah kategorinya berdasarkan perkembangan ilmiah dan kebutuhan pelayanan kesehatan. Selanjutnya ada pasal 3, 4, dan 5 yang akan dijelaskan oleh Ubung. Ini kalau dicari tahu ya seperti apa obat, formulariumnya obat, ya kebijakan terkait obat keras, obat yang bisa diperjualbelikan, seperti apa regulasi dan kebijakannya. Baik, masuk ke pasal 3. Yang pertama, ketentuan mengenai perubahan penggolongan, pembatasan, dan kategori obat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1. Untuk selanjutnya dan kategori obat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 untuk selanjutnya ditetapkan dengan keputusan menteri. Yang kedua, perubahan penggolongan, pembatasan, dan kategori obat sebagaimana maksud pada ayat 1 ditetapkan dengan berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait. Pasal 4, pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan, pembatasan, dan kategori obat. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal kelima, peraturan menteri ini dimulai berlaku pada tanggal yang diundangnya. Selanjutnya, baik, selanjutnya untuk daftar perubahan penggolongan, pembatasan, dan kategori obat. Nah, di sini saya akan membacakan tabel pertama yaitu tentang perubahan penggolongan obat. Dapat dilihat seperti pada PPT. Di sini kami memasukkan 3 contoh
nama obat generik yang diubah penggolongannya. Yang pertama yaitu terbinafin yang golongan semulanya merupakan obat keras, kemasan tidak lebih dari 10 gram. Yang kedua yaitu famotidin yang golongan semulanya yaitu obat keras dan termasuk obat bebas terbatas. Pembatasannya yaitu tablet, kapsul kurang dari sama dengan 10 mg, kemasan tidak lebih dari 10 tablet dan berupa obat kapsul. Yang ketiga yaitu diclofenac dietilamin yang golongan semulanya adalah obat keras dan termasuk obat bebas terbatas. Pembatasannya yaitu sedia topikal kadar kurang dari sama dengan 1%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh. Untuk pembatasannya yaitu tablet dan kapsul tidak lebih dari 8 mg dan kemasan tidak lebih dari 10 tablet. Lalu untuk sirup dan suspensi tidak lebih dari 4 mg atau 5 ml dan kemasannya tidak boleh lebih dari 60 ml. Selanjutnya yaitu difenhidramin masuk ke dalam golongan obat bebas terbatas. Untuk pembatasannya tablet dan kapsul tidak boleh lebih dari 25 mg dan kemasan tidak boleh lebih dari 10 tablet kapsul. Lalu untuk sirup dan suspensi itu tidak lebih dari 12,5 mg atau 5 ml dan kemasannya tidak boleh lebih dari 60 ml. Terbaru yaitu suplemen kesehatan. Untuk yang kedua, Cetrimed memiliki kategori obat bebas terbatas dan sekarang memiliki kategori baru yaitu Alkes atau PKFT. Untuk yang ketiga, Chlorexidil memiliki kategori obat bebas dan kategori terbarunya Alkes PKFT. Dapat ditarik kesimpulan, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan pengamatan pasien dan melindungi masyarakat dari peredaran obat yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan kemanfaatan serta yang aman, bermutu dan bermanfaat. Jadi peraturan ini juga perlu disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kebutuhan hukum dan kebijakan nasional. Jadi kami pro terhadap isi dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2022 ini dikarenakan pertama, peningkatan keamanan pasien. Jadi, penggolongan obat yang lebih ketat dan kategori yang lebih jelas dapat membantu mencegah penyalahgunaan dan efek samping yang tidak diinginkan. Lalu yang kedua, penyesuaian dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Jadi, penelitian baru sering kali menghasilkan pengetahuan yang lebih baik tentang keamanan dan efektivitas obat. Lalu yang ketiga, pengelolaan sumber daya yang lebih efisien. Jadi penggolongan dan pembatasan yang diperbarui dapat membantu sistem kesehatan dalam mengelola obat dengan lebih efisien. Dan yang keempat, peningkatan aksesibilitas dan kesadaran. Nah, di sini dengan kategori yang lebih jelas, pasien dan profesional kesehatan dapat lebih mudah memahami risiko dan manfaat dari obat tertentu. Dan yang kelima, penegakan hukum yang lebih baik. Nah, pembatasan yang diperbarui dapat mempermudah pengawasan dan penegakan hukum terkait penggunaan obat. Dan poin yang keenam itu perlindungan dari penipuan dan penyalahgunaan. Jadi dengan penggolongan yang lebih ketat, risiko penipuan resep dan penyalahgunaan obat dapat diminimalkan. Dan yang terakhir itu mengenai peningkatan kualitas pengobatan. Kategori yang lebih rinci memungkinkan untuk pengobatan yang lebih tepat sasaran. Baik, sekian untuk pemaparan materi. Kita langsung masuk ke diskusi. Bagi teman-teman yang mau bertanya, kami beri kesempatan. Menurut teman-teman kira-kira ada nggak sih potensi konflik antara yang buat obat sama peraturan ini? Karena mereka mungkin dari bisnis dari industri farmasinya ini pengen punya bisnis yang untung, terus karena ada peraturan ini jadi kayak terbatas gitu. Dan menurut tanggapan teman-teman gimana? Ada potensi konflik antara kepentingan bisnis industri farmasi dengan upaya pengaturan yang lebih ketat pada kategori obat tertentu dan bagaimana peraturan ini mengatasi konflik tersebut ya. Oke. Di
Di sini jadi ya ada potensi konflik antara kepentingan bisnis industri farmasi dan upaya pengaturan yang lebih ketat pada kategori obat tertentu. Nah, industri farmasi seringkali berusaha mempengaruhi kebijakan dan regulasi untuk memudahkan akses pasar atau mengurangi biaya operasional mereka. Sementara itu, upaya pengaturan yang ketat biasanya bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat dengan memastikan obat yang beredar aman dan juga efektif. Nah, jadi menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2022 mengatur tentang pengawasan obat yang beredar di Indonesia, termasuk ketentuan tentang klasifikasi obat dan persyaratan pemasaran. Untuk mengatasi potensi konflik kepentingan ini, peraturan ini mencakup ada beberapa aspek. Yang pertama itu klasifikasi obat. Jadi peraturan ini itu menetapkan kategori obat yang berbeda berdasarkan tingkat risiko dan kontrol yang diperlukan. Lalu yang kedua itu persyaratan pemasarannya. Jadi peraturan ini menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh produsen obat sebelum obat dapat dipasarkan, termasuk uji klinis dan dokumentasi yang relevan. Dan masuk lagi ke pengawasan dan penegakan hukum. Nah, peraturan ini memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran regulasi. Lanjut ke yang terakhir itu keterlibatan stakeholder. Jadi Jadi peraturan ini juga melibatkan berbagai stakeholder dalam proses pembuatan kebijakan, termasuk perwakilan dari industri farmasi itu sendiri. Jadi dengan pendekatan ini juga diharapkan konflik kepentingan dapat diminimalisir dan regulasi dapat tetap efektif dalam melindungi kesehatan masyarakat sembari mempertimbangkan kepentingan industri. Mungkin kalau dari kelompok saya ada yang mau ditambahkan? Silakan yang lain, ada yang mau menambahkan? Permenkes nomor 28 tahun 2022 ada juga peraturan dari BPOM yang juga menekankan bahwa setiap perusahaan farmasi itu wajib memperoleh sertifikat CPOB atau cara pembuatan obat yang baik, sehingga diharapkan dengan adanya sertifikat ini industri farmasi telah mematuhi standar CPOB dalam pembuatan obat dan bahan obat dengan berpatokan pada Peraturan Permenkes nomor 28 tahun 2022. Oke, mungkin segitu aja dari Fauzia. Kami dari kelompok 5, saya ingin bertanya kepada teman-teman di depan, apakah pada UU tersebut ada dampak langsung dan perubahan golongan obat terhadap penduduk distribusi dan penjualan obat di apotek terdekat. Terima kasih. Tadi, apakah pada undang-undang tersebut ada dampak langsung dari perubahan penggolongan obat terhadap prosedur distribusi dan penjualan obat di apotek? Jawabannya itu ada perubahannya yang diatur tadi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022. Yang pertama itu prosedur distribusi yang lebih ketat. Jika ada perubahan dalam penggolongan obat menjadi lebih ketat, misalnya obat yang awalnya termasuk kategori obat bebas menjadi obat terbatas. Apotek harus memenuhi aturan yang lebih ketat dalam hal penyimpanan, pengawasan, dan distribusi. Yang kedua, penyesuaian dengan sistem kategori obat baru. Perubahan kategori obat dapat mempengaruhi bagaimana apotek mengatur stok dan mengelola obat-obatan. Yang ketiga, persyaratan lisensi dan izin penjualan. Dengan adanya perubahan penggolongan obat, apotek mungkin perlu memastikan bahwa mereka memiliki izin yang sesuai untuk menjual obat-obatan yang termasuk dalam kategori yang lebih ketat. Dan yang terakhir, pengaruh pada konsumen. Konsumen yang sebelumnya dapat membeli obat tertentu secara bebas, nah setelah ada peraturan itu menjadi lebih paham. Jadi masyarakat lebih berhati-hati dalam membeli obat. Kita berikan aplaus ya.
untuk kami apa sudah puas? Sudah cukup? Sekian dari kelompok kami. Terima kasih dan selamat siang.